Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan saya Rido, Direktur Eksekutif Kata Data Insight Center yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Sesi diskusi kita pada siang hari ini akan berfokus pada membahas terobosan terkait dengan pembiayaan proyek 3 juta rumah. Tadi terima kasih banyak pada Bapak Wamen yang telah menyampaikan banyak hal kepada kami. Ini set the stage for discussion kita pada siang hari ini Pak. Ada 3 aspek yang kami catat tadi terkait dengan pembiayaan, terkait dengan tanah, terus terkait juga dengan tadi bagaimana perlunya sinergitas antar stakeholder agar target 3 juta tanah ini tidak hanya bisa terpenuhi tapi juga terlampaui gitu Pak ya. Ini telah hadir bersama kita pada siang hari ini Bapak Hari Gani selaku Waketum REI, Bapak Sid Herdi Kusuma selaku Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Data Tapera. Nanti hopefully kita bisa menggali insights yang lebih banyak dari mereka-mereka, Bapak-Bapak ini terkait dengan terobosan dalam aspek pembiayaan dan juga peran dari stakeholder yang lain ya dalam mendukung program 3 juta rumah tadi. Saya ingin membuka diskusi kita siang hari ini ya dengan menunjukkan data yang telah diolah oleh tim Kata Data. Mungkin boleh tolong ditunjukkan datanya. Ada 2 grafik yang ingin kita tunjukkan Bapak dan Ibu sekalian. Iya, jadi nggak muncul ya di sini. Mohon maaf agak terpotong, cuman di grafik sebelah kiri kita, ini ada grafik terkait dengan jumlah dan persentase backlog kepemilikan rumah di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Data historis di situ menunjukkan bahwa pada dasarnya tren backlog ini menunjukkan tren penurunan walaupun gradual ya. Tapi berdasarkan data BPS, kebutuhan pasokan rumah atau backlog di Indonesia ini mencapai 9,9 juta unit per 2023. Ini menunjukkan meskipun ada tren penurunan backlog year on year, tapi angka backlog masih cukup tinggi di Indonesia, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Ya, data dari World Population Review yang kami dapat di sini itu menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan rumah di Indonesia masih di bawah Laos, Vietnam, Singapura, dan Myanmar. Nah, ini jadi satu catatan kita dan sebagai prolog. Lalu kemudian data di sebelah kanan kita ya menunjukkan ya ini survei ke para generasi sandwich sebenarnya, generasi yang harus menanggung, harus membesarkan anak sembari menanggung kehidupan keluarga atau mungkin orang tuanya gitu ya. Kita melihat bahwa dari hasil survei, mayoritas responden menyampaikan bahwa tantangan terbesar adalah menemukan rumah yang tepat ya. Sebanyak 41% kurang lebih merespon seperti itu. Terus kemudian biaya cicilan tinggi 39%, ada biaya tambahan yang berlebihan, masalah komunikasi dan mengumpulkan uang muka. Kalau kita lihat dari 5 permasalahan teratas ini, 3 diantaranya ternyata berkutat pada permasalahan finansial sebenarnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Wamen tadi terkait dengan pembiayaan menjadi penting. Kalau boleh cerita sedikit, di Kata Data Policy Dialog sebelumnya kami telah membahas juga terkait dengan masalah program pembangunan rumah 3 juta unit, tapi lebih ke arah kerangka regulasinya. Kami sekarang pengen mendalami terkait dengan pembiayaannya. Mungkin pertanyaan pertama mungkin ke BP Tapera sebagai salah satu lembaga yang stakeholder utama di dalam aspek pembiayaan tadi. Gimana Pak strateginya nih dari BP Tapera untuk mendukung
pembiayaan program 3 juta rumah terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang terhormat Pak Wamen, PKP, Pak Doni, Pak Isnaini, guru saya di EY kemarin itu, Pak Meta, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sejahtera dan selamat siang. Terima kasih Pak Moderator. Ya, kalau kita melihat dari slide yang tadi diberikan, memang di situ kita bisa melihat adanya backlog untuk kepemilikan. Namun seperti tadi yang juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita harus memulai dari apa yang sebenarnya ada di lapangan in term of needs, kebutuhannya. Bahwa data yang kami miliki sekarang juga memperlihatkan bahwa tidak hanya kepemilikan, tetapi juga ada kebutuhan untuk mengadres yang kami sebut RTLH, rumah tidak layak huni. Di slide kami dari BP Tapera bisa kita lihat tadi untuk kepemilikan di 9,9 juta, inline Pak Moderator. Namun kita ingin mengemphasize juga bahwa ada backlog RTLH sebesar 22,4 tadi Pak Wamen sudah menyebutkan. Nah, ini data yang dimiliki dan ini yang mungkin nanti harus terus kita validasi kebenarannya gitu ya. Ujungnya kita ingin melihat bahwa policy yang akan nanti dibentuk oleh pemerintah dan juga dari kami untuk produk pembiayaannya itu mengadres tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Di sini kalau kita bicara mengenai backlog perumahan, khususnya bagi MBR, itu dari produk pembiayaannya itu sebenarnya sudah ada KPR. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar mengenai KPR FLPP. Sumber pendanaannya dari APBN dan setiap tahunnya pemerintah hadir untuk mensupport KPR bagi MBR khususnya untuk kepemilikan. Namun juga kalau kita masih ada di backlog kepemilikan, di situ ternyata data memperlihatkan ada juga masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki lahan, cuman belum mendapatkan pendanaan untuk membangun rumah di atas lahannya sendiri. Dan data memperlihatkan itu cukup besar gitu ya. Untuk menjawab tantangan bagi masyarakat tersebut, kita sedang terus berdiskusi dengan kementerian, kemungkinan juga membentuk produk yang kita sebut KBR, membangun rumah di atas lahan sendiri, Pak Hari. Yang mungkin nanti juga bisa disupport dan pemerintah hadir di situ melalui dana FLPP. Itu tadi backlog kepemilikan. Yang sebelah kanan ada backlog RTLH. Ini yang memang harus kita perdalam lagi. Dari jumlahnya lebih besar dari kepemilikan, produk pembiayaannya itu sampai sekarang memang belum tersedia secara masif bagi masyarakat. Di sini dari produk pembiayaan yang dibutuhkan adalah produk kredit untuk renovasi. Karena beliau-beliau ini sudah tinggal di rumah, namun rumah tersebut belum layak atau tidak layak. Apa yang dibutuhkan? Bantuan dalam bentuk renovasi atau juga dalam bentuk kredit yang terjangkau yang kita sebut sebagai KRR. Ini juga belum available secara masif bagi masyarakat. Ini beberapa produk pembiayaan yang kami terus komunikasikan dengan kementerian, diharapkan akan dapat available bagi masyarakat Indonesia. Slide berikutnya tolong Mas. Oh sorry, sebelumnya. Dan juga tadi yang seperti Pak Wamen sebutkan, kalau kita lihat dari desil ini secara statusnya kita bedakan antara desil 1, 2, kemudian 3 sampai 8 dan desil 9 sampai 10. 9 sampai 10 sebenarnya itu sudah dapat diberikan kepada market mechanism. Karena memang kemampuan income dan kemampuan mereka sudah terbentuk. Yang menjadi perhatian untuk kami adalah desil 38 dan 12. Desil 38, 12 itu range income-nya sekitar berapa? 3,5 sampai 8 juta gitu ya. Di mana ada kemampuan tetapi belum terlalu besar, disitulah
kami berharap pemerintah bersama BP Tapera dapat hadir mensupport melalui beberapa produk pembiayaan untuk kepemilikan maupun untuk renovasi rumahnya. Untuk desil 1 dan 2, kita juga bisa lihat di sini kebutuhannya cukup tinggi, namun mungkin kemampuan beliau-beliau ini belum terlalu baik. Biasanya selama ini didukung oleh pemerintah dalam bentuk bantuan, gitu ya, bukan dalam bentuk pembiayaan. Dan juga kalau kita lihat di sini ada desa dan kota, gitu ya. Kita bisa lihat di sini kalau yang desa memang kebanyakan butuhnya adalah RTLH, sementara untuk perkotaan lebih untuk kepemilikan. Nah, kembali lagi based on data dan kita pertajam lagi validasinya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa come up dengan solusi baik dalam bentuk bantuan atau dalam bentuk pembiayaan yang berjenis berbeda-beda untuk mengadres kebutuhan dari masyarakat tersebut. Mungkin sebagai pembuka begitu, Pak Moderator. Terima kasih, Pak Sid. Jadi kalau dilihat tadi udah cukup komprehensif Pak ya pemetaannya, terus kemudian produk-produknya. Nanti kita mungkin akan kembali ke sana Pak, karena di pemerintah daerah pun juga setahu saya ada program-program yang tujuannya untuk renovasi rumah ya, seperti hibah untuk RTLH dan lain sebagainya. Nanti kita akan kembali ke bagaimana BP Tapra bersinergi dengan stakeholders yang lain, terutama pemerintah daerah gitu. Saya pengen ke Pak Hari dulu mungkin gitu. Bagaimana nih Pak pandangan dunia usaha, terutama properti dan real estate di Indonesia terkait dengan rencana pemerintah untuk membangun 3 juta rumah, 3 juta unit rumah per tahun. Termasuk juga tadi disampaikan datanya ternyata ada kebutuhan renovasi rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Kalau dari Ray dan teman-teman pengusaha properti sendiri, kira-kira bentuk supportnya apa nih yang akan dilakukan dan terhadap target tersebut kira-kira optimistis nggak akan tercapai gitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Jadi yang pasti kami sangat mendukung program 3 juta rumah ini. Karena kita tahu data yang kita sama-sama punya, data housing backlog dengan kapasitas yang dimiliki pengembang real sebenarnya saat ini, kita tahu Pak, seluruh pengembang di Indonesia, seluruh asosiasi setahun cuma bisa bangun 300-400 ribu unit rumah. Jadi kalau kita mau cita-cita ngejar housing backlog itu kapan tercapainya begitu. Apalagi dengan pola-pola yang seperti yang ada selama ini. Nah, kalau pemerintah baru memiliki keinginan untuk menaikkan target itu menjadi 3 juta rumah dan dibagi di perkotaan di pedesaan, kami sangat mendukung karena ini satu-satunya upaya untuk mengejar agar target housing backlog itu bisa tercapai. Tapi kita pecah tadi, saya setuju dengan Pak Fahri tadi, kita pecah ada di perkotaan, ada di pedesaan. Kami Ray, menurut pandangan kami, Ray itu fokus yang di perkotaan Pak, sudah jelas. Dan Bapak juga sudah membatasi memang pedesaan itu non korporasi lah, tapi koperasi begitu Pak ya, itu setuju. Tapi perkotaan ini juga banyak sekali kategorinya Pak di Indonesia. Ada kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, ya kan? 5 kota metropolitan terbesar saja. Ada kota besar, ada kota menengah. Jadi ada kota-kota yang tidak cocok untuk vertical housing sebenarnya. Bahkan kalau kita bilang vertical housing yang sukses baru di Jakarta. Surabaya pun sebagai kota kedua, itu kalau dilakukan survei selalu, mereka belum siap untuk melakukan teman-teman kami pengembang komersial, itu tidak bisa menjual dengan baik gitu di sana. Apalagi untuk rumah-rumah yang untuk kalangan bawah gitu ya, vertical housingnya. Tapi bukan berarti kita semua harus vertical housing kan. Tetap di kota itu sebagian besar ada rumah tapak Pak. Cuman di 5 kota metropolitan utama itu sebaiknya memang vertical housing tadi ya, 5 kota metropolitan besar. Nah saya lihat bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini, data housing backlog 9,9, 7,5 juta itu ada di perkotaan Pak. Memang tepat sekali kita menyasar ke perkotaan dan kami melihat bahwa kalau kita beres ini di perkotaan yang tidak hanya
ada backlog terbesar, tapi juga RTLH terbesar juga di perkotaan Pak sebenarnya Pak. Bapak lihat kawasan-kawasan kumuh di Jakarta ini, tadi Bapak persis sekali, di atas kolong jembatan, kawasan-kawasan seperti Kosambi segala macam itu yang padat setengah mati, 5 keluarga satu rumah, ya kan? Itu perlu RTLH di kampung-kampung improvement program yang ada saat ini, itu perlu ditata kembali untuk kawasan perbaikan RTLH. Nah kita fokus saja di sana, baik di 5 kota metropolitan tersebut itu sudah menjadi pemecahan yang luar biasa dan punya 2 efek langsung. Efek pemerataan tadi membantu teman-teman yang kelas bawah MBR untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan dan punya efek pertumbuhan ekonomi kalau di perkotaan itu. Karena sebagai informasi Pak, data World Bank bilang efek daripada urbanisasi di kota di Indonesia itu masih sangat rendah. Hanya 1,4% kontribusinya terhadap PDB. Sementara di negara-negara kita 2,7% sampai 3,5%. Berarti urbanisasi di kita itu belum berjalan dengan baik. Padahal ini kontribusinya terhadap PDB sangat ditunggu. Apalagi Bapak menargetkan, pemerintahan sekarang menargetkan 8% Pak ya. Jadi kita fokus di 5 perkotaan. Kalau Bappenas sekarang sedang menyusun 10 kota metropolitan sebenarnya. Programnya di RPJMN. Oke lah kalau kita mau pakai angka Bappenas bisa 10 kota metropolitan. Tapi kalau saya lihat data REI Pak, pernah ada survei dari konsultan properti. Sebenarnya di 5 kota metropolitan itu sudah 80% daripada backlog perkotaan itu sudah teratasi di 5 kota metropolitan. Kita fokus ke sana saja. Nah itu yang kita, sementara di pedesaan saya setuju teman-teman LSM, koperasi, BUMDes, ya, UMKM itu lebih mampu. Tapi kalau kami dari REI untuk diminta membantu di pedesaan, kami juga siap karena kita punya 38 DPD di seluruh Indonesia yang sudah terlatih. Kita selalu mengadakan pelatihan kepada mereka, siap membantu memberikan knowledge untuk bagaimana membangun perumahan di pedesaan. Sementara itu. Mungkin follow up Pak ya, follow up question ke Pak Hari terkait dengan tadi sangat menarik sekali gitu bahwa ternyata dari data yang dimiliki oleh REI jika kita berhasil menyelesaikan permasalahan backlog di 5 kota metropolitan itu permasalahan backlog kurang lebih akan terselesaikan gitu kan Pak. 80% akan terselesaikan gitu. Padahal kita tahu bahwa untuk bisa membangun perumahan atau mungkin rumah susun secara masif juga di kota-kota besar. Tadi ada beberapa tantangan yang disampaikan oleh Pak Wamen gitu kan. Salah satunya masalah pembebasan lahan gitu kan. Lahannya sangat terbatas di kota-kota besar. Itu strateginya seperti apa Pak? Ya, jadi ada 3 masalah malah tepatnya. Bukan hanya masalah tanah yang langka dan mahal. Itu data dari BP Tapera dulu pernah sebutkan bahwa setiap tahun Pak rumah-rumah yang dibangun teman-teman pengembang MBR aja setiap tahun menjauh 3 km dari pusat kota Pak. Karena harga tanah naik terus Pak. Kelemahan Indonesia adalah tidak punya instrumen pengendalian harga tanah. Kalau di luar negeri ada. Sehingga harga tanah jangankan kita bangun perumahan Pak. Kita bangun Indomaret aja di satu lokasi di pedesaan, harga tanah 1 kilo 2 kilo dari situ langsung naik Pak. Di Indonesia tidak ada. Harusnya ada melalui tata ruang. Nah, satu itu harga tanah, kelangkaan tanah. Saya dengar dari Kementerian PKP ada terobosan untuk pengadaan tanah selain dari tanah-tanah negara, tanah-tanah bank tanah dari sitaan ya kan dan macam-macam. Itu saya pikir baik sekali. Tapi juga soal perizinan. Kalau perkotaan, kalau kita mau bangun vertikal terutama ya, perkotaan ini banyak Pak. Kalau bangun vertikal berarti RT RW RDTR-nya harus dirubah. Karena itu berkaitan dengan KLB. Koefisien lantai bangunan. Nah ini mohon di-push supaya Pemdanya mensupport ini gitu karena ini akan merubah ya. Kemudian juga pembangunan vertikal itu tidak murah, mahal. Harus ada unsur subsidi dari sini. Apakah space untuk fasum-fasumnya disubsidi oleh Pemda setempat? Apakah untuk pembelian untuk pengadaan liftnya misalnya gitu kalau ada lift itu support subsidi oleh pemerintah pusat, ya kan? Harus begitu Pak kalau kita mau bikin vertical housing. Kita pernah lakukan zamannya Pak JK dulu Pak, 1000 tower, ya kan? Nggak jalan karena itu. Dan kemudahan perizinan, pembebasan biaya perizinan itu juga wajib dilakukan untuk
untuk itu. Jadi tanah, perizinan, dan tata ruang tadi. Tata ruang dirubah, RT, RW, RDTR, dan banyak sekali Pak, data di kita di Indonesia ini, kota-kota, tanah untuk perumahannya bahkan sudah tidak ada. Banyak laporan dari anggota kami di daerah, di Mataram, di Padang, macam-macam Pak. Pak Hari, kami mau bangun perumahan di kota udah nggak ada Pak. Tapi lucunya di kota itu masih ada lahan sawah gitu loh. Perumahan udah habis. Berarti harus ada revisi RT RW untuk mengakomodir tidak hanya lahan untuk LP2B, untuk sawah, untuk sebuah swasembada pangan, tapi juga untuk permukiman ini adalah suatu kebutuhan. Karena housing backlog kita masih besar, karena pertumbuhan penduduk kita sangat tinggi. Itu yang sementara. Karena tadi disinggung mengenai subsidi, saya pengen beralih lagi ke aspek pembiayaannya nih, ke BP Tapera gitu kan. Tadi disampaikan Bapak bahwa ada sebenarnya untuk tiap desil-desil itu ada targeted product gitu kan, targeted intervention sebenarnya gitu kan. Nah ini bagaimana inovasi ya pembiayaan yang dilakukan oleh BP Tapera untuk bisa mengadres itu tadi, terutamanya kita tahu bahwa ada produk-produk yang disediakan juga oleh perbankan gitu, seperti BTN dan lain sebagainya. Bagaimana sinergi antara BP Tapera dengan perbankan, lalu kemudian juga mungkin terkait dengan aspek APBN-nya tadi Pak, karena terkait subsidi kan dengan Kemenkeu gitu mungkin. Baik, terima kasih. Betul Mas, jadi kalau kita lihat kebutuhan atas rumah itu sangat tinggi. Tentu berhubungan langsung dengan pendanaan gitu ya. Selama ini memang APBN hadir secara efektif, namun itu belum cukup gitu ya Pak. Ada beberapa alternatif yang dapat dioptimalkan, yaitu dengan membawa dana-dana dari capital market. Sudah ada institusi BUMN yang mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar, namanya PT SMF. Itu memang tugasnya untuk men-tap dana capital market diarahkan mensupport sektor perumahan gitu ya Pak. Kedua yaitu kami dari BP Tapera. Kami berbasis tabungan Pak. Jadi mengoptimalkan dana yang available di masyarakat. Kami minta untuk menabung dan dikelola oleh BP Tapera. Salah satunya nanti dipergunakan untuk menyediakan fasilitas KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di akhir kepesertaan, tabungan tersebut dikembalikan secara penuh plus imbal hasilnya. Dengan mengkombinasi kekuatan APBN, kekuatan pasar modal, dan kekuatan dari program tabungan ini, diharapkan kesediaan dana untuk mensupport program pemerintah itu dapat tercapai, kesediaan dananya. Di luar itu tadi Pak Wamen juga menyebutkan ada dana lainnya, di mana kita selalu membuka kemungkinan para investor baik lokal maupun foreign untuk berpartisipasi di program-program pemerintah, khususnya di sektor perumahan gitu ya. Itu dari dari fundingnya, pendanaannya. Kemudian kita kembali lagi ke apa yang dihadapi oleh masyarakat. Selama ini selain tadi sudah di list down mahal cicilan, satu hal yang ingin saya ungkapkan di sini mengenai access to financing. 50-60% dari masyarakat produktif itu secara kategori masuk sebagai non-fixed income earner. Bukan pegawai gitu ya. Tidak ada pemberi kerjanya, mereka pengusaha, UMKM gitu ya. Tidak dapat dipungkiri akses untuk KPR bagi masyarakat non-fixed income group ini terbatas Pak. Challenge-nya di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan kerjasama dengan perbankan agar perbankan secara nyaman dapat meningkatkan atau memberikan KPR bagi non-fixed income earner ini Pak, untuk dapat memiliki rumah melalui KPR. Disinilah BP Tapera terus mengkomunikasikan dengan perbankan, mengajak perbankan untuk memperhatikan segmen ini, non-fixed income earner. Salah satunya adalah yang sedang kita diskusikan untuk meminta para non-fixed income earner ini menabung. Dengan menabung maka track record akan terbentuk.
terlihat kemampuan dan willingness mereka untuk membayar cicilan nantinya dapat diyakini oleh perbankan. Kedua, meningkatkan yang namanya kredit, asuransi kredit. Kita meminta terus berkomunikasi dengan perusahaan asuransi untuk membuka volume agar setiap KPR yang diberikan kepada non-fixed income earner ini tersedia produk asuransi kreditnya, gitu ya. Nah, dua hal ini salah satu, dua contoh dari hal yang terus kita komunikasikan dengan perbankan. Mungkin saya sedikit touch ke yang tadi Pemda ya. Ada satu proyek yang cukup menarik, namun ini memang sangat segmented khusus untuk PNS atau ASN Pak, yaitu dengan Pemkot Malang. Di mana tanah yang dimiliki oleh Pemda tersebut itu dijual kepada ASN-nya langsung. Teknisnya begitu ya. Tapi dengan metode tersebut, maka harga lahannya Pak, itu bisa turun. Affordability meningkat. Saya rasa nanti kalau proyek ini sudah jadi, izin Pak Wamen, kita bisa bersama melihat ke lokasinya. Disupport oleh KPR Tapera, ini bisa menjadi contoh bagaimana kolaborasi itu bisa menurunkan harga properti tanpa tadi yang Bapak bilang, menjauhkan dari pusat kota gitu ya. Karena at the end, khususnya bagi MBR ini Mas, kalau rumahnya terlalu jauh, mungkin cicilan KPR-nya itu rendah karena ada subsidi dari pemerintah dan lain-lain. Namun cost of living mereka terkadang bertambah karena mereka harus commute setiap hari gitu ya, member dari keluarganya dari rumah yang cukup jauh ke tempat mereka beraktivitas atau sekolah. Nah, dengan kolaborasi dengan Pemda atau Pemkot tadi, lokasi propertinya itu ada di tengah, di kota lah gitu ya, dekat dengan tempat mereka beraktivitas. Mungkin begitu, Mas. Luar biasa ya, inovasi dan kemudian kolaborasi yang dilakukan oleh BP Tapera tadi terkait dengan kerjasama dengan Pemda dan lain sebagainya gitu. Saya mungkin izin kalau boleh follow up terkait dengan yang ini Pak, yang kerjasama dengan Pemkot Malang tadi gitu kan. Sangat menarik sekali soalnya. Ini apakah kira-kira bisa di scale up ke kota-kota lain gitu di Indonesia, lalu kemudian tantangan ya dan peluangnya apa gitu selama ini, challenge-nya apa terkait dengan kerjasama dengan Pemda ini tadi gitu. Sekiranya ini mau di scale up programnya gitu mungkin. Mungkin nanti sebenarnya ada kawan saya tapi tidak bisa hadir yang dari legal aspeknya gitu ya. Study case atau project di Malang ini memang tanah yang dimiliki oleh Pemkot atau Pemda kalau tidak salah, dan peruntukannya untuk para ASN, dan itu sudah diakomodir dalam bentuk peraturan, diperbolehkan gitu ya. Namun tadi kalau kita bicara mengenai scaling up, tentu segmennya pun harus diperluas di luar ASN. Mungkin kelengkapan peraturan harus kita lihat lagi, kalau memang belum ada, harus kita sediakan tuh untuk yang non-ASN, kontribusi Pemda dalam penyediaan lahannya gitu ya. Nah ini yang nanti kita terus berkoordinasi dengan khususnya PKP, agar contoh seperti ini bisa kita duplicate ya di berbagai daerah dan juga multiple segment gitu Mas. Oke, saya pengen masih ini topiknya terkait dengan kolaborasi sebenarnya Pak. Tadi dari BP Tapera telah menyampaikan gitu bagaimana berkolaborasi dengan Pemkot. Kalau dari Ray sendiri, mengingat Ray ini kehadirannya tidak hanya di level pusat tapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Apakah ada program kolaborasi begitu yang diinisiasi oleh Ray dengan Pemda dan aktor-aktor lokal gitu Pak untuk mendorong ya availability dari ketersediaan dari rumah di daerah khususnya? Iya, kolaborasi itu ada, tapi itu sifatnya masih sangat kasuistis. Boleh saya katakan kasuistis dan masih pilot project. Bahkan yang Bapak katakan itu kalau nggak salah dengan anggota kami Pak Tri ya Pak di Malang itu kan. Ya, itu anggota kami itu Pak. Beliau sudah ngomong kemana-mana di forum Rakernas kami, tapi teman-teman yang lain tuh belum bisa meniru apa yang beliau lakukan. Jadi karena Pemdanya juga sangat
antusias. Ini problemnya juga gini Pak Fahri. Pemda punya kewajiban untuk terhadap perumahan. Sebenarnya undang-undangnya di Pemda. Tapi terus terang Pemda ini belum siap dan belum punya tanggung jawab yang besar untuk berperan di bidang perumahan. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kemarin kalau ada SKB kemarin sudah dilakukan oleh PKP dengan Pemda, dengan Mendagri untuk Pemda, mungkin lebih di follow up Pak. Kita lebih banyak bicara tentang perumahan, bagaimana diskusi-diskusi tentang pengatasan masalah perumahan ini dengan Mendagri. Karena induk mereka hanya dengar dari Mendagri Pak ya kalau Pemda. Ini penting sekali dari Pemda. Jadi kasuistis, termasuk juga tadi untuk perumahan untuk sektor informal, non-fixed income. Ya kan? BTN sudah melakukan itu untuk komunitas-komunitas tukang cukur, macam-macam gitu ya. Itu sekali lagi masih sifatnya pilot project. Masih pilot project, dananya juga masih pakai dana mikro ya kan. Nah, belum bisa dilakukan secara ini perlu kajian lagi ya kan. Sekarang ada upaya untuk melakukan konsep rent to own misalnya kan. Ya teman-teman yang di bawah masyarakat di bawah 5 juta ke bawah itu sewa dulu gitu kan berapa tahun. Kemudian nanti sambil sewa mereka juga nabung gitu kan. Kemudian nanti sehingga tabungan itu pada saatnya mereka harus mulai mencicil ya kan pada saat untuk memiliki sudah ada mengurangi uang mukanya begitu kan. Uang mukanya. Sehingga cicilannya juga menjadi lebih kecil. Nah, itu yang mungkin perlu dikaji lagi ya, terutama oleh regulator nih Pak ya, sekali lagi PKP untuk kami setuju sekali Pak. Kalau kelas menengah atas, kelas atas lah ya Pak ya sebenarnya. Kelas atas itu market mechanism udah biarin aja, sudah jelas. Kelas menengah ini problemnya juga kelas menengah Pak. 5 juta sampai 15 juta malah. Ya, 8 juta sampai 15 juta penghasilan itu kita bilang middle income MBT. Itu yang populasinya sangat besar dan mereka punya permasalahan daya beli saat ini sebenarnya. Penurunan daya beli. Angka-angka dari World Bank jelas sekali. Ada penurunan saldo kalangan menengah dari 3,8 saldo tabungan dari deposito dari 3,8 sampai 1,8 juta. Turun besar sekali. Sementara kita lihat juga pertumbuhan mereka juga sangat turun biaya untuk makanan minumannya ya kan sangat membesar sehingga porsi untuk cicil rumah, porsi untuk pendidikan itu turun ke bawah Pak. Bukan di urutan terbesar lagi. Mereka nomor 1 kalangan menengah ini tetap makan minuman, kemudian leisure Pak yang tinggi ya karena lifestyle kalangan menengah itu kan nggak kayak zaman kita. Mereka sering nongkrong-nongkrong, gampang sekali beli kopi, ya kan? Di mana-mana keluar 300.000 gampang aja. Terus seperti Bu Suryani bilang, kalangan menengah ini, Gen Z ini terancam tidak akan pernah punya rumah seumur hidup. Nah ini problemnya ya, ini saya setuju sekali dengan Pak Bu Sri Mulyani dan ini perlu unsur edukasi kepada mereka bahwa mereka perlu punya rumah. Tapi ada yang bilang, oh di negara-negara yang sangat makmur, Finlandia, Prancis, Jerman, itu juga tingkat kepemilikannya rendah Pak. Tapi beda, karena mereka bekerja pindah-pindah kota itu biasa gitu ya kan. Mereka bukan karena tidak mampu, karena tidak mau gitu ya kan. Kalau kita karena tidak mampu begitu. Nah ini problem yang harus kita ini lagi secara ini. Mungkin saya kembali lagi ke arah inovasi tadi Pak ya. Tadi kan sempat disampaikan terkait inovasi masalah pembiayaan gitu kan. Tapi khusus terkait dengan inovasi ini saya pengen dengar lebih jauh mungkin dari pemain-pemain properti gitu kan Pak ya. Apakah sejauh mana gitu inovasi terutama terkait dengan teknologi gitu ya. Teknologi ini bisa teknologi yang bisa menghubungkan antara buyer dengan seller, terus kemudian teknologi digital maupun teknologi terkait dengan aspek fisik pembangunan rumahnya gitu Pak. Misalnya seperti 3D printing dan lain sebagainya gitu. Sejauh mana itu bisa mendorong dalam private sector ini membantu pemerintah dalam mengejar target 3 juta rumah tiap tahun ini tadi. Iya, ini mungkin saya yakin dari PKP juga sudah banyak masukan ya tentang ini ya. Ada 3D printing, ada rumah modular, ya kan banyaknya. Tapi ini masih sifatnya masih industrialis Pak.
Jadi belum sampai ke retail ya kan, dan cost-nya masih mahal biasanya. Nah ini tantangan kita. Sementara kita tetap untuk mengurangi cost tadi, cara-cara tadi bisa bagaimana supaya mendapatkan lahan yang murah, bagaimana mengurangi biaya perizinan begitu kan, bagaimana dan lain-lainnya gitu ya. Itu bisa kita lakukan, itu lebih efektif dibandingkan teknologi. Teknologi karena apalagi rumah ini Pak, kenapa ada 185 industri ikutan? Karena unsur padat karyanya ini justru membuat pengentasan kemiskinan itu bisa efektif dilakukan oleh industri perumahan Pak. Jadi jangan industri unsur padat karyanya ini digantikan oleh teknologi yang tadi gitu. Apalagi membangun rumah murah 185 juta, itu kan teknologi sangat sederhana sebenarnya. Dan ini padat karya ini jangan, saya kalau Pak Fahri saya sangat setuju, ya saya yakin sangat setuju ini. Jangan digantikan dengan teknologi. Kecuali untuk membangun rumah susun vertikal tadi, yang rusunami maupun rusunawa, itu bisa dipakai dengan unsur teknologi. Tapi sekali lagi itu pasarnya terbatas di kota-kota 2-5 kota metropolitan terbesar kita saja. Ini mungkin pertanyaan terakhir mengingat kita waktunya sudah hampir habis juga. Terkait dengan harapan Pak, terkait dengan harapan dari BP Tapera maupun REI gitu kan. Mungkin saya akan kasih ke BP Tapera dulu, mengingat BP Tapera ini kan bagian daripada ekosistem Pak ya, pembiayaan terkait dengan program ini tadi. Ada stakeholder yang lain gitu. Bentuk dukungan kebijakan seperti apa mungkin yang diharapkan oleh BP Tapera gitu. Ya baik Mas. Kami bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan Pak. Kami terus melakukan kerjasama dengan sekarang 37 bank penyalur. Himbara dan seluruh BPD sudah melakukan kerjasama dengan BP Tapera. Diharapkan, ini masuk ke harapan kali ya Mas ya. Diharapkan bank-bank ini terus meningkatkan kemampuan mengoriginasi dan menservis KPR-KPR bagi MBR Pak. Selain itu juga, selain Himbara, karena memang sudah kerjasama dengan BP Tapera, kami berharap Bank Pembangunan Daerah juga mulai berperan aktif meningkatkan volume KPR-nya bagi masyarakat di daerahnya. Ini yang terus kami lakukan, termasuk juga di dalamnya kami memberikan capacity building agar kemampuan para bankers di BPD itu terus meningkat, khususnya untuk menyediakan KPR bagi masyarakat di daerahnya. Itu harapan nomor 1 gitu ya. Harapan kedua tentu dari kerjasama kita dengan pengembang. Sudah ada 20 asosiasi pengembang. Kami terus berkomunikasi ini Pak dengan Bapak dan Bapak Ibu di REI dan juga asosiasi lain agar terus meningkatkan kualitas bangunan ya Pak ya. Karena di ujungnya khususnya bagi MBR kami berharap begitu mereka membeli rumah, mendapatkan fasilitas dari pemerintah melalui KPR FLPP, mereka ini sudah siap masuk dan akan tinggal dengan nyaman di rumahnya. Intinya kami ingin melihat bahwa rumah tersebut siap huni dan layak huni, gitu Pak. Jadi nggak ada lagi, wah belum bisa masuk, oleh karena itu, karena rumahnya belum siap huni, mereka harus menyewa atau mengontrak. Dual expense gitu ya. Kami ingin bantuan dari para pengembang ini, make sure bahwa rumah tersebut sudah siap huni dan layak huni. Dan selama ini pun angka itu terus meningkat, keberhasilan dari para pengembang. Itu harapan kedua. Harapan ketiga mungkin dari para investor, baik lokal maupun offshore gitu ya. Bahwa kebutuhan perumahan di Indonesia ini tadi Mas Moderator memperlihatkan datanya masih jauh, masih banyak dan masih jauh dibandingkan dengan negara lain. Dan sektor perumahan ini brick and mortar lah istilahnya. Kebutuhan mendasar dan bisnisnya sudah berjuta-juta tahun mungkin gitu ya Pak ya, proven. Investasi bagi para investor di sektor perumahan khususnya di Indonesia yang demand-nya masih sangat tinggi, seharusnya memberikan keamanan dan kenyamanan dan keuntungan yang
besar. Jadi kedepannya diharapkan makin banyak para investor, dana pensiun, asuransi, baik lokal maupun yang dari luar negeri masuk untuk mensupport program 3 juta rumah ini. Mungkin demikian Pak harapan dari saya. Terima kasih banyak Pak Asid. Terakhir saya ingin berikan kesempatan ke Pak Hari dari RE Pak. Ya, nomor 1 harapan kami Pak. Kami anggota kami itu sekitar 5.600-an anggota pengembang perusahaan di seluruh Indonesia. Kali katakanlah rata-rata punya 10 proyek ya kan. Nah itu bisa dikatakan gitu. Nah 80%-nya adalah pengembang MBR. Ini banyak orang salah sangka. Kalau RE itu adalah pengembang Ciputra, Sumarekon gitu. Padahal 80% anggota kami itu pengembang membangun rumah MBR. Yang ada dari Sabang sampai Merauke Pak. Di 3 papan DPD RE. Nah jadi harapan kami apa yang sudah bagus yaitu FLPP untuk MBR itu tetap dilanjutkan. Dan kami kuotanya FLPP yang sekarang sudah jalan, targetnya 220.000 sampai 300.000 tahun depan segera dilanjutkan dan dimulai di awal tahun Pak. Selalu bertahun-tahun itu mulainya 2-3 bulan sampai bahkan 5 bulan Pak. Itu kasihan teman-teman kami teriak Pak. Itu boleh dibilang, saya selalu bilang Pak, pengembang MBR anggota RE itu juga UMKM, persis UMKM Pak. Ada yang masih kerja bangunan sendiri Pak mereka Pak. Jadi jangan anggap RE itu kalau ngomong mewakili tadi Agung Podomoro, Agung Sedayu, Ciputra, enggak Pak. 80% anggota kami adalah pengembang MBR. Ini kesempatan kami untuk meluruskan Pak ya di media. Kedua, tapi kami juga punya 20% pengembang komersial yang jual rumah di atas 180 juta sampai 20 miliar, katakanlah begitu Pak. Ya. Ini juga perlu dibenerin karena mereka adalah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu terbukti sudah. Yang membangun kota-kota di seluruh Indonesia adalah anggota RE. Bangun rumah, bangun hotel, bangun pusat perbelanjaan, bangun kawasan industri, bangun office tower, itu semua anggota RE. Itu juga harus diberesin. Nah mereka kemarin, apartemen juga, kemarin yang mereka terpuruk waktu COVID, apartemen gak bisa dijual segala macam, kemudian dibantu pemerintah dengan PPN ditanggung pemerintah atau PPNDTP, ini kami mohon juga dilanjutkan 2025 Pak. Banyak teman-teman kami semuanya minta supaya PPNDTP itu 2025 dilanjutkan. Itu satu. Nomor 2 pajak Pak, pembebasan pajak dalam kondisi sekarang ekonomi daya beli sangat rendah. 17% yang mau dihapus tadi Pak, PPN, PPH, BPHTB itu mohon direalisasikan. Dan yang ketiga, ini dari pihak Bapak sendiri yang mengusulkan, Omnibus Property. Kami sangat setuju sekali Pak. Karena dari Undang Cipta Kerja kemarin itu banyak yang teman-teman dari wali kota, bupati bicara dengan kami setiap kami ke daerah bilang, Pak Hari rasanya yang dulu sebelum Undang Cipta Kerja masih lebih bagus daripada sekarang Pak. Itu diberesin, tapi kalau kita beresin Undang Cipta Kerja secara keseluruhan kan gak gampang. Saya setuju kalau dengan istilah omnibus khusus perumahan atau properti. Bahkan kami sudah dulu mengusulkan ada undang-undang properti Pak. Kita belum punya undang-undang properti Pak. Itu juga perlu dilakukan. Dan yang juga penting menurut saya juga adalah gimana caranya khusus untuk MBR ini untuk diperlakukan sebagai proyek strategis nasional. Sehingga teman-teman dari kementerian, teman-teman dari Pemda tidak canggung untuk mensupport kebijakan-kebijakan Pak. Kayak kemarin BPHTB mau dihapus Pak, ya kan? Teman dari sekdanya salah satu kabupaten di Bopunjur telepon saya Pak. Kumaha ya Pak Hari katanya. Mau dihapuskan BPHTB. Padahal ini kan kita harus urusan dengan DPRD juga gitu kan. Dan ini income-nya PAD terbesar daripada daerah kami dari BPHTB. Gimana mau dihapuskan nih? Nah kayak gitu Pak. Ada semacam apa nih Pak? Komplain lah begitu Pak ya. Nah tapi kalau ini itu kan penghapusan itu hanya untuk rumah MBR ya kan Pak ya. Bukan untuk komersial ya. Kalau itu dan kemudian status MBR ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, mereka kan tidak ragu-ragu kok Pak. Secara landasan hukum mereka juga punya pegangan gitu ya untuk membuatkan kebijakan seperti itu. Saya rasa itu. Baik, dengan penjelasan tadi kita mungkin bisa akhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada pembicara-pembicara kita yang sudah memberikan insights-nya. Dan mungkin sebagai penutup dari saya sebagai moderator sebelum saya kembalikan ke MC, permasalahan perumahan ini merupakan wicked problem kalau dalam public policy yang membutuhkan penyelesaian
multisektor, multi stakeholder. Dan Kata Data di sini insya Allah siap menjadi jembatan kolaborasi bagi seluruh stakeholder terkait untuk kita bersama-sama bisa mendukung agenda pemerintah untuk membangun 3 juta rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.